Salut, jumpa lagi di channel YouTube Obrolan Prancis. Comment allez-vous? Buat yang mau mendukung channel YouTube Obrolan Prancis biar bisa terus berkembang, bisa klik link Saweria di kolom deskripsi ini. Guru dipanggilnya kamu, itu adalah sebuah kenyataan yang ada di negara Francophone. Nah, di negara berbahasa Prancis, Belgia nih, tuh yang saya pakai nih kostumnya hari ini, ada sekolah yang gurunya itu dipanggilnya hanya namanya aja. Bahkan ketika diajak ngomong pakainya kamu dan bukan Anda. Itu adalah pengalaman yang saya alami ketika saya sekolah di Belgia. Ini adalah sekolah saya. Saya dulu menyelesaikan SD di Belgia nih. Sekolah ini namanya adalah École La Fermette, sekolah La Fermette. La Fermette ini sekolah yang terdiri dari TK sampai dengan SD kelas 6. Oke, jadi di Belgia ini pengetahuan untuk teman-teman sekalian sama dengan di kita, SD-nya 6 tahun. Kalau di Prancis itu lain. Nah, nanti saya bisa bikin ulasannya untuk teman-teman sekalian kalau mau tahu perbandingannya ya. Nah, di École La Fermette ini guru-gurunya tidak seperti halnya di Indonesia dipanggilnya dengan Monsieur, Madam, Pak, Bu gitu, enggak, tapi pakainya nama orangnya aja. Jadi misalnya kalau saya adalah guru nih, langsung aja Andri gitu loh. Padahal kan biasanya kalau di kita ya Pak Andri dong gitu kan, atau Pak gitu. Ini mah langsung namanya aja. Nah, tapi ada pengecualian nih. Ini adalah saya dengan wali kelas saya di kelas 5 SD. Il s'appelle Monsieur Marc. Namanya Pak Marc. Monsieur Marc ini adalah guru baru pada waktu itu, pindahan dari sekolah lain. Nah, mungkin karena beliau adalah seorang guru baru, jadi belum ikut dengan kebiasaan di sekolah itu mungkin gitu. Jadi saya dan teman-teman itu kalau ada keperluan untuk memanggil beliau, meminta penjelasan pelajaran atau meminta izin boleh nggak ke toilet gitu ya. Nah, itu bilangnya masih pakai Monsieur Marc gitu. Sedangkan yang ini nih, wali kelas saya di kelas 6 SD, elle s'appelle Madame Ingrid, Bu Ingrid. Ini guru lama di sekolah itu. Dipanggilnya udah langsung Ingrid aja. Jadi hanya namanya, nggak pakai Madame, dan pakainya bukan vous, Anda, tapi tu. Jadi tu. Kesannya kayak nggak sopan, tapi begitulah kenyataannya. Terus udah gitu, saya punya pengalaman yang lain, yang kontras dengan ini. Apa itu? Tonton videonya sampai habis. Kalau video ini dan channel YouTube ini informatif, masih ada lagi loh nih Instagram dan Facebooknya Opera yang juga informatif. Jadi kepoin supaya teman-teman dapat pengetahuan yang lebih dari sekedar di YouTube ini. Nah, sekarang saya mau lanjut ke bagian kedua dari pengalaman saya bersekolah di Belgia. Ini dia sekolah saya sesudah lulus dari SD La Fermette tadi, dari École La Fermette, yaitu Athénée Royal de Woluwe-Saint-Pierre, atau lebih umum dikenal sebagai Athénée Royal Cromlang. Seperti yang teman-teman bisa lihat di fotonya, ada tuh Cromlangnya tulisannya tuh. Oke. Nah, ini Athénée itu saya jelaskan dulu ke teman-teman sekalian, ini adalah sekolah menengah. Jadi di Belgia itu nggak dikenal SMP terus habis itu SMA, tapi sekolah menengah 6 tahun. Itu bedanya dengan di Indonesia. Bagaimana dengan di Prancis? Nanti saya bikin videonya untuk teman-teman sekalian supaya teman-teman bisa lihat perbandingannya. Meski negara itu sama-sama berbahasa Prancis, tapi sistem pendidikan bisa beda karena tidak ditentukan oleh bahasa, melainkan ditentukan oleh kebijakan dari tiap-tiap negara. Nah, saya lanjut sekolah di Athénée Royal Cromlang ini langsung beda. Guru-gurunya itu diandakan. Jadi vous, Monsieur, Madame. Dan murid-muridnya pun itu diperlakukan lebih dewasa, padahal baru masuk tingkat SMP. Kalau di kita kan kelas 7 atau dulu sebutnya kelas 1 SMP, mana ada itu
murid-muridnya berlakukan udah sebegitu dewasanya, enggak. Ini kalau di Belgia nih, di sekolah saya ini, murid-murid yang cewek itu dipanggilnya udah mademoiselle, mbak gitu. Dan murid-murid yang cowok itu juga diperlakukan lebih dewasa. Kadang-kadang gitu ya, dia diandakan, divukan gitu. Tergantung jadi gurunya maunya gimana, tapi yang jelas guru-guru itu tidak ditukan seperti di La Fermette tadi, melainkan divukan, jadi diandakan gitu. Ini masih ada lagi, habis itu hal yang bikin saya kaget. Bertahun-tahun sesudah saya lulus ya menjadi alumni Belgia, saya berinteraksi di medsos nih dengan salah satu guru saya di Athénée Royal Comlang. Beliau adalah guru bahasa Latin saya. Itu dulunya kan saya panggil dia tuh madam, padahal itu waktu itu masih guru muda gitu, masih mbak-mbak lah gitu, baru mulai ngajar paling gitu. Sekarang umurnya kan udah makin tua tuh, nggak mau dipanggil madam. Bukan cuma nggak mau dipanggil madam, dulu itu dipanggilnya nama belakangnya. Jadi kalau kayak saya nih Andriarto Andrajati, maka dipanggilnya Monsieur Andrajati. Nah ini nggak mau dipanggil madam, nggak mau juga dipanggil nama belakangnya. Maunya dipanggil nama depannya aja, Andri gitu misalnya kalau saya gitu. Dan dikamukan. Tuh, saya berinteraksi awalnya kan seperti biasa dong gitu di medsos ya, namanya juga guru ya, saya tetap madam gitu. Terus dia protes, saya jadi bingung gitu kan, jangan gitu kata dia gitu kan. Ya, saya jangan ngomongnya dia tuh, kenapa? Karena orangnya nggak mau dibeliaukan lagi, nggak mau dibeliaukan. Yang benar gitu. Kamu nggak ngerti ya gitu. Saya bilang manggilnya gini nih gitu kan. Beneran nggak masalah nih, saya nanya gitu. Karena saya penasaran beneran nih nggak masalah, nggak apa-apa gitu. Jadi manggilnya mulai sekarang kamu dan nama depan saya ya gitu. Oh ya udah oke, kalau memang nggak masalah, nggak masalah. Jadi apa pelajaran yang bisa dipetik dari cerita saya ini? Yang pertama adalah kalau kita berada di negara asing, negara lain, kita menyesuaikan dengan budaya setempat. Khususnya nih, terutama sekali nih kalau budayanya itu nggak menjadi dosa bagi kita untuk melakukannya, ya udah gitu. Kalau cuma masalah di budaya kita nggak gini, ya teman-teman harus menyesuaikan. Ini makin nggak ada alasan gitu, karena kalau misalnya disuruh makan babi sementara kita muslim, oke lah itu soal dosa ya gitu. Tapi kalau ini gurunya itu mintanya memang gitu dikamukan, ya berarti apa? Kalau dia minta dikamukan, minta dilogokan, kan nggak ada masalah dari pihak dianya. Kalau nggak ada masalah ya kita jadinya nggak dosa dong gitu memanggil dia kamu gitu. Karena apa? Mintanya memang gitu. Itu yang harus teman-teman sesuaikan kalau teman-teman berada di luar negeri. Beda negara Francophone, bisa juga beda kebudayaannya. Jadi teman-teman nggak bisa menggeneralisir semua negara karena berbahasa Prancis gitu, sama. Enggak, itu tergantung budayanya. Kalau di negara-negara barat, seperti halnya Belgia, bisa juga Prancis, bisa juga Kanada gitu, itu memang kan budayanya lebih liberal di masyarakatnya. Jadi ya lebih santai gitu, lo gue nggak apa-apa, walaupun sopan santun ya ada juga sih gitu, khususnya ketika orangnya itu belum kita kenal gitu. Nah itu nanti ya saya bisa bahas ke teman-teman sekalian nih gimana caranya kita menyapa atau ngobrol dengan teman yang baru kita kenali, baru kita jumpai. Oke, jadi kepoin terus nih channel tuh Oprah Prancis. Kalau teman-teman suka dengan video ini tentunya kasih like-nya dong. Like-nya jangan lupa. Siapa yang udah pernah ke Belgia atau ke negara Francophone lainnya, ada cerita langsung bagikan aja. Jadi kita semua, baik saya maupun pemirsa yang lain, bisa nonton, bisa baca. Oke. Nah teman-teman ada video, bagikan juga linknya. Ayo, apa pengalaman video teman-teman? Jadi kita saling berbagi cerita. Dan video ini tentunya bisa teman-teman bagikan ke orang-orang yang pengen tahu bagaimana Belgia, bagaimana negara berbahasa Prancis ini. Nah jangan lupa yang belum subscribe dulu dan nyalakan tuh lonceng notifikasinya supaya channel tuh Oprah Prancis ini tiap kali ada video baru teman-teman dapat pemberitahuan yang nggak ketinggalan. Banyak hal lainnya yang bisa kita
pelajari. A bientôt.